antara maksiat dengan bid'ah, sebagaimana saya jelaskan pada bulan yang lalu, lebih berbahaya bid'ah daripada maksiat. Lebih besar kerusakannya diakibatkan oleh bid'ah daripada maksiat pada satu sisi yang lain. Kalau maksiat sudah jelas Pak, hukumnya haram. Mencuri haram, berzina haram, tidak sholat ya berdosa. Jelas kalau maksiat itu. Tapi kalau bid'ah ini tidak jelas bagi orang tertentu yang tidak memahami. Sehingga kadang-kadang seseorang itu akan melakukan kebid'ahan atau melakukan suatu perkara bid'ah tanpa dia sadari dan dia anggap adalah ibadah yang baik. Padahal bisa jadi itu adalah haram dilakukan. Perbedaannya kalau maksiat, kita sudah tahu hukumnya haram. Sehingga bisa jadi kita akan meninggalkan perkara maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, karena itu syubhat, karena itu perkara yang rancu bagi seseorang yang tidak paham agama, maka bisa jadi dia akan melakukan bid'ah seterus-terusnya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Karena dianggapnya adalah perkara yang baik. Perkara ibadah. Jadi maksiat dengan bid'ah lebih bahaya bid'ah. Di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui amal ibadah ini boleh dilakukan. Amal ibadah ini rancu. Ini bid'ah. Maka kata Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitab ini yang barusan saya baca, ukuran perbuatan itu bisa dikatakan bid'ah atau tidak, Pak, ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, lihat orang yang melakukan. Saya ambil kesimpulan. Lihat orang yang melakukan perbuatan baru. Karena bid'ah itu hal baru. Kalau orangnya ahli ibadah dan tidak hanya ahli ibadah, dalam ilmu agamanya jangan sekali-kali kita mudah menuduh orang ini melakukan suatu bid'ah. Bisa jadi orang tadi melakukan sesuatu amal ibadah yang kita tidak tahu. Bagi kita mungkin itu bid'ah, tapi bagi dia enggak. Karena dia memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Sehingga jangan sekali-kali menilai, menuduh seseorang dengan cepat bahwa orang tersebut melakukan suatu bid'ah. Yang kedua, harus mengikuti kaidah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau jenengan bapak-bapak mengikuti kaidah ulama yang tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya bertentangan. Contoh misalnya, ada ulama yang tidak memperbolehkan tahlil. 1 hari dari meninggal sampai ke 7 hari. Tidak boleh, nggak ada. Karena bagi mereka, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan tahlil. Itu bagi kelompok sebelah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, boleh. Jadi bapak-bapak harus pinter mencari ulama. Jangan sembarangan yang pakai jubah, pakai imamah, banyak jenggotnya, kemudian ulama besar. Belum tentu. Karena bisa jadi yang pakai kopiah hitam di sebelah saya ini kanan kiri lebih dari yang pakai surban itu. Jadi kaidah-kaidah yang perlu kita ambil, apakah ini bid'ah atau bukan, adalah kaidah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Oh ya udah jelas nih. Nih, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Muhammad Hashim Asy'ari.